Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bu Ena Amalia. Kelas 11, materi Bahasa Indonesia. Sebelumnya kita sudah belajar tentang proposal, yaitu definisi proposal dan jenis proposal. Hari ini kita akan lanjut dengan struktur proposal dan kaidah kebahasaan proposal. Struktur proposal ini sebenarnya bersifat fleksibel, ya. Bergantung pada jenis kegiatan yang akan dilaksanakan serta lembaga yang hendak dituju. Biasanya setiap lembaga itu memiliki sistematika proposal yang relatif berbeda-beda. Jadi, ketika kita ingin membuat proposal, kita harus memperhatikan sistematika apa dan seperti apa yang dikehendaki oleh si penerima usul. Bagian proposal itu secara umum ada 3 bagian. Yang pertama, bagian awal. Yang kedua, bagian utama. Dan yang ketiga, bagian akhir. Seperti apa dia bagian-bagiannya? Kita akan lanjut pada sistematika proposal penelitian. Struktur proposal penelitian tadi ada bagian awal. Bagian awal struktur proposal penelitian yaitu ada cover atau halaman judul. Yang kedua ada lembar pengesahan. Yang ketiga daftar isi dan yang keempat daftar tabel, daftar gambar, dan lain-lain. Di bagian cover atau halaman judul dijelaskan judulnya seperti apa, kemudian siapa penulisnya. Di lembar pengesahan di situ ada tanda tangan apakah dia dosen PA atau dosen PS-nya. Kemudian ada bagian daftar isi seperti apa isinya, kemudian ada daftar tabel, daftar gambar, dan lain-lainnya. Bagian utama terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 itu disebut dengan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan terbagi lagi menjadi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang masalah adalah berupa alasan mengapa kita membuat penelitian tersebut. Apa yang menyebabkan kita membuat penelitian tersebut? Bagian rumusan masalah berupa pertanyaan. Misalnya, judul penelitiannya adalah pengaruh strategi 3 kata dalam menulis cerpen siswa SMK Negeri 2 Medan. Jadi, dalam latar belakang masalah dijelaskan alasannya mengapa kita membuat penelitian tersebut. Ternyata di lapangan ketika belajar banyak siswa SMK Negeri 2 Medan tidak bisa menulis cerpen dengan baik. Itu berupa latar belakang. Kemudian rumusan masalahnya tadi berupa pertanyaan. Apa penyebabnya? Siswa SMK Negeri 2 Medan tidak bisa menulis cerpen dengan baik. Nah, di bagian yang ketiga, tujuan itu berupa jawabannya. Jadi, tujuannya adalah untuk mengetahui penyebab siswa SMK Negeri 2 Medan tidak bisa menulis cerpen dengan baik. Nah, kemudian yang keempat adalah manfaat. Manfaat dilakukannya penelitian tersebut untuk siapa? Misalnya untuk siswa. Siswa jadi bisa menulis cerpen dengan baik dengan menggunakan strategi 3 kata. Untuk guru bisa menggunakan teknik strategi 3 kata dalam pelajaran menulis cerpen. Kita lanjut bab 2. Bab 2 itu disebut dengan kerangka teoritis, ya. Kerangka teoritis ini berupa kajian-kajian teori, ya. Jika tadi adalah pengaruh
penggunaan strategi 3 kata dalam menulis cerpen siswa SMK Negeri 2 Medan berarti di dalam kajian teori atau kerangka teoritisnya menjelaskan apa itu strategi 3 kata, apa itu cerpen. Bagaimana menulis cerpen menggunakan strategi 3 kata. Selain berupa kajian teori, di dalam bab 2 ada juga hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara. Jadi, tadi ada berupa pertanyaan di dalam bab 1, ada berupa pertanyaan tentang apa penyebabnya. Nah, di bab 2 tadi, bagian hipotesis diberikan jawaban sementara. Penyebab siswa SMK Negeri 2 Medan tidak bisa menulis cerpen dengan baik karena tidak mengetahui strategi menulis cerpen. Kita lanjut ke bab 3. Di bagian bab 3 itu adalah metode penelitian. Metode apa yang digunakan dalam penelitian tersebut? Apakah berupa metode historis, deskriptif, atau eksperimental? Apakah dia berupa metode historis yang berupa cerita atau deskriptif digambarkan, atau dia berupa penelitian dieksperimenkan? Selain itu, di dalam metode penelitian dijelaskan juga tentang pengumpulan datanya seperti apa. Apakah menggunakan angket, wawancara, observasi, tes, atau berupa studi pustaka saja. Nah, misalnya tadi pengaruh penggunaan strategi 3 kata terhadap menulis cerpen. Jadi, metode yang digunakan misalnya adalah metode eksperimen, langsung dicobakan kepada siswa menggunakan strategi 3 kata tersebut. Nah, pengumpulan datanya digunakan seperti apa? Dengan tes, ya, atau dengan wawancara. Setelah siswa dites, diwawancarai bagaimana menulis cerpen menggunakan strategi 3 kata tersebut. Kemudian, bagian akhir dari proposal penelitian berupa daftar pustaka dan lampiran. Bagian akhir ini berupa lampiran-lampiran apa saja? Apakah dia fotonya, bukti siswa melaksanakan tes menggunakan strategi 3 kata dalam menulis cerpen, atau yang lainnya berupa foto-foto misalnya. Kemudian di bagian daftar pustaka. Daftar pustaka dijelaskan apa saja literatur yang digunakan dalam penelitian tersebut. Apakah dia buku, apakah dia dari internet, apakah makalah, dan lain-lainnya. Kita lanjut bagian proposal kegiatan. Struktur proposal kegiatan sama bagian awal berupa halaman sampulnya, kemudian bagian bab 1. Bab 1 hampir sama dengan proposal penelitian, yaitu ada latar belakang masalah, kenapa kita membuat kegiatan tersebut, ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan kita melaksanakan kegiatan tersebut, kemudian ada manfaat dilaksanakannya kegiatan tersebut. Kemudian di bab 2. Bab 2 ini berupa uraian kegiatannya seperti apa. Ya, uraian kegiatan, ada ruang lingkup kegiatannya seperti apa. Misalnya, kita akan mengadakan peringatan 17-an. Ya, jadi ruang lingkup kegiatannya itu seperti apa saja? Objek kegiatannya adalah siswa kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jenis kegiatannya seperti apa saja? Apakah dia ada lomba tarik tambang, lomba makan kerupuk, lomba futsal, dan lain-lainnya, ya? Jadi dijelaskan objek kegiatan dan jenis kegiatannya seperti apa.
Kemudian yang kedua adalah pelaksana kegiatan. Peringatan 17-an itu siapa saja pelaksananya, siapa penanggung jawabnya, siapa ketua panitianya. Nah, dijelaskan dia susunan kepanitiaannya. Kemudian fasilitas kegiatannya apa saja, apa sarananya. Misalnya tadi ada lomba makan kerupuk. Ada sarana dan peralatan, sarana prasarana yang digunakan seperti apa? Tarik tambang, ada tarik tambangnya, ya. Kemudian lomba futsal, semua sarana prasarananya dijelaskan. Selanjutnya, waktu dan tempat pelaksanaan. Kapan dilaksanakan perlombaannya? Kapan pengumumannya? Di mana dilaksanakannya? Selanjutnya, anggaran biaya. Nah, untuk lomba ini, lomba makan kerupuk, lomba tarik tambang, dijelaskan berapa biaya yang dibutuhkan, dijelaskan hadiahnya, dan lain-lain. Kemudian, apa keuntungan dan kerugian dalam kegiatan tersebut? Apa keuntungannya untuk siswa, apa keuntungannya untuk pelaksana, dan lain-lain. Kita masuk ke kaidah kebahasaan proposal. Kaidah kebahasaan proposal ini antara lain, yang pertama, menggunakan banyak istilah ilmiah. Dalam proposal penelitian misalnya, kita menggunakan kata analisis data, hipotesis. Kita menggunakan kata populasi, sampel. Jadi di dalam proposal penelitian kita banyak menggunakan istilah ilmiah. Yang kedua, menggunakan banyak kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan itu atau disebut dengan kata kerja material yang menyatakan langkah-langkah yang kita lakukan. Misalnya, menulis cerpen, ya, mendokumentasikan, mengamati, berlatih, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan kata pendefinisian. Di dalam bab 2 kerangka teoritis tadi, banyak kita menggunakan kata pendefinisian. Misalnya, cerpen adalah strategi 3 kata merupakan. Jadi di dalam pendefinisian ini kita menggunakan kata merupakan, adalah, yakni, yaitu. Yang keempat, menggunakan kata bermakna perincian. Kita menggunakan kata selain itu, pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, seterusnya, dan lain-lain. Dalam menulis cerpen, misalnya, kita menggunakan teknik yang pertama, diberikan 3 kata. Kedua, mengambil salah satu di antara 3 kata untuk dituliskan pertama kali ketika menulis cerpen. Ketiga, selanjutnya, seterusnya. Jadi kita menggunakan kata-kata yang bermakna perincian. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan. Akan, diharapkan, direncanakan. Di bagian pendahuluan tadi dijelaskan diharapkan siswa dapat menulis cerpen dengan baik. Yang terakhir, menggunakan kata denotatif atau bermakna lugas, bukan konotatif atau kiasan. Ya, jadi di dalam proposal itu diharapkan tidak adanya kesalahpahaman antara si pembuat proposal dengan si penerima proposal atau yang membaca proposal. Jadi makna kata-kata yang digunakan harus kata yang bermakna lugas, jelas. Selain itu, secara umum kaidah kebahasaan itu sebenarnya menggunakan fitur-fitur sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan argumentatif.
yaitu pernyataan yang berisi pendapat-pendapat yang disertai dengan bukti. Yang kedua, pernyataan persuasif, yaitu pernyataan yang berupa ajakan untuk melakukan kegiatan atau menyetujui kegiatan tersebut. Yang ketiga, ada kata-kata teknis. Ini sama seperti kaidah kebahasaan sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah berupa kata kerja tindakan, sama seperti yang tadi berupa kata kerja material. Sekian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.